Saya akan membahas tentang sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel. Jadi ini ada dua pertidaksamaan yang dua-duanya berbentuk kuadrat. Saya ambil contoh dari buku ya. Ini bentuk pertidaksamaan yang akan saya bahas hingga menemukan irisannya. Yang pertama saya tulis dulu. Untuk pertidaksamaan awal lebih dari sama dengan x kuadrat min 1. Nah, lihat karena dia bentuknya positif, maka kurvanya akan terbuka ke atas. Yang pertama, kita akan cari titik potong terhadap sumbu x, di mana y adalah 0. Jadi ini kita akan dapat persamaan sama dengan 0. Ini kamu bisa difaktorkan dikali dia 1 ya. Jadi ini plus 1 atau min 1. Jadi x sama dengan min 1 atau x sama dengan 1. Atau ini bisa juga. Ini kan sama dengan x kuadrat sama dengan 1. Kalau dipindah ruas, maka x adalah akar dari 1. X adalah plus minus 1. Jadi ada positif 1, ada negatif 1. Sehingga dari sini kita peroleh titik karena tadi y-nya 0, jadi ini adalah negatif 1,0 dan 1,0. Y sama dengan 0 sudah, selanjutnya adalah X sama dengan 0. Maka Y adalah 0 kuadrat dikurang 1 sehingga Y adalah negatif 1. Dapat titiknya 0, negatif 1. Kemudian kita tinggal mencari titik puncak yaitu P, Q. Cari P-nya dulu, negatif B per 2A. Dari sini ya, kan dia X kuadrat min 1. A-nya adalah 1. B-nya tidak ada B-nya, yaitu 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada yang X. Variabel X tidak ada, sedangkan B itu adalah koefisien di depan variabel X. Karena tidak ada, jadi nilai B itu 0. Dan C adalah negatif 1. Kita masukkan ke sini, min B negatif 0 per 2A. Nah, 2 kali 1. Berapapun itu kalau dibagi 0 itu dibagi berapapun hasilnya adalah 0. Kita cari Q-nya. Masukkan ke sini ya. X kuadrat tadi P-nya akan dapat 0, jadi 0 kuadrat dikurang 1. Maka nilai Q adalah negatif 1. Nah ini sama nih, P-nya kan 0, negatif 1. Titik puncak sama dengan titik potong sumbu Y. Ini tidak apa-apa. Jadi ini kita gambar dulu. Kita cari titik-titik yang sudah kita dapat tadi. Yang pertama adalah ini negatif 1,0. Ini di sini. Ini negatif 1. Kemudian ini 1,0 di sini. Berikutnya adalah 0, negatif 1, dia di sini. Ini titik puncaknya juga 0, negatif 1. Kalau sama tidak apa-apa, tinggal kita hubungkan sambil dilihat ini garisnya ada sama dengannya, sehingga garisnya lurus. Ini dihubungkan ya. Nah, sekarang tinggal mencari daerah penyelesaiannya. Saya akan lakukan uji titik 0,0 saja seperti biasa. Karena 0,0 itu tidak berada di ruas garis pada grafik. Jadi boleh.
Tadi dia adalah Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 1. X nya 0, Y nya 0, 0 lebih dari sama dengan 0 kuadrat dikurangi 1. 0 lebih dari sama dengan min 1. Nah ini bernilai benar. 0 itu lebih besar dari negatif 1. Karena benar, 0,0 kan di sini ya. Ini 0,0. Jadi daerah yang di 0,0 ini benar, daerah penyelesaian. Baru satu pertidaksamaan, kita lanjutkan ke pertidaksamaan satunya. Ini. Pertidaksamaan satunya itu di bentuknya adalah, kita tulis dulu ini ya. Y lebih dari sama dengan negatif X kuadrat plus 3X plus 4. Nah ingat, karena dia negatif maka kurvanya akan terbuka ke bawah. Sama seperti tadi, yang pertama adalah Y sama dengan 0 dulu. Jadi negatif X kuadrat plus 3X plus 4 sama dengan 0. Ini karena dia ada negatif, lebih mudah untuk pemfaktoran jika dikali dengan negatif 1, sehingga diperoleh min 4 sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan, ini bisa difaktorkan. Ini hasilnya adalah kalau dia dikali negatif 4, nah ini 1 kali 4 ya, negatif 4 positif 1. Kenapa? Kalau ditambah dia negatif 3, kalau dikali dia negatif 4, sehingga dapat nilai X nya negatif 1 atau X sama dengan 4. Ini titiknya tadi 0, jadi negatif 1,0 dan 4,0. Y nya sudah sama dengan 0, sekarang X sama dengan 0. X sama dengan 0, maka Y adalah negatif 0 kuadrat ditambah 3 kali 0 ditambah 4. Y adalah 4. Jadi dapat titiknya 0,4. Sudah, kemudian tinggal mencari titik puncak P, Q. Mencari P negatif B per 2A. Ini tadi B nya dari sini aja bisa nih. A nya adalah min 1, B nya adalah 3, C adalah 4. Kelihatan. Tinggal dimasukkan, berarti ini negatif 3 per negatif 2. Nah ini 3 per 2. P nya 3 per 2. Tinggal cari Q. Q nya masukkan ke pertidaksamaannya tadi. Negatif 3 per 2 dikuadratkan ditambah 3 kali 3 per 2 ditambah 4. Nah ini ya, ini negatif 9 per 4 ditambah 9 per 2 ditambah 4. Ini kalau menyelesaikan kita samakan aja penyebutnya dengan 4. Ini negatif 9 ditambah 18 ditambah 16. Ini adalah 25 bagi 4. Atau ini kalau dijadikan kurva, dijadikan desimal aja lebih mudah ya. Ini sama dengan 1,5. 25 bagi 4 itu, kalau 24 itu 6. 6,25. Nah ini titiknya ya. Jadi P, Q itu adalah 1,5 dan 6,25. Dari sini kita gambar lagi.
gambar grafiknya yang tadi sudah ketemu itu adalah ini ya, negatif 1,0 dan 4,0. Negatif 1,0 di sini, 4,0, 1, 2, 3, 4. Ini 4,0. Kemudian 0,4 dia ada di sini. Dan titik puncaknya adalah 1,5. Ini 1,5 di sini. 6,25, 4, 5, 6, 7, sini setengah, ini 6,25 di sini kira-kira. Nah, kita hubungkan keempat titik ini. Garisnya lurus atau putus-putus, lurus ya, karena ada tanda sama dengannya. Ini garisnya lurus. Kemudian di sini ini ada agak lengkung gini sedikit, baru dihubungkan ke sini. Kemudian kita cari uji titik untuk mencari daerah penyelesaian. Saya coba titik seperti biasa 0,0. Karena 0,0 tidak ada di garis ini, dia di sini. Tadi persamaannya adalah Y negatif X kuadrat plus 3X plus 4. Jadi kalau Y-nya 0, ini 0 ditambah 0 ditambah 4. 0 kurang dari sama dengan 4. Benar ya? Karena 0 ada di sini, jadi di dalam sini diarsir. Nah, kita sudah dapat dua grafik. Kita samakan dengan di buku. Grafik pertama, ini yang kecil punya saya. Jadi titiknya ada negatif 1,0, 1,0, 0, negatif 1, daerah penyelesaiannya di sini. Kemudian yang grafik kedua, ini ada kesalahan di buku nih, karena dia kan ada simbol sama dengannya. Ini seharusnya garisnya lurus di sini. Yang gambar putus-putus. Nih ya, benar. Jadi ini negatif 1,0, 4,0. Titik puncaknya ada di antara ini. Jadi 1,5 dengan 6,25 di sini. Dan dia mengenai 0,4. Kedua grafik ini kalau digabungkan dia akan dapat hasil seperti ini. Ini adalah hasil dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabelnya.